Yan Dara The Beginning adalah film Thailand produksi tahun 2012 bergenre drama erotik, yang diangkat dari novel Thailand dengan judul The Story of Yan Dara. Film ini mengisahkan tentang kehidupan seorang anak yang bernama Yan. Yan merupakan seorang anak kaya raya, namun hidup dengan penuh siksaan oleh ayah dan adik tirinya. Film ini dibuka dengan seorang kakek yang tengah duduk di sebuah bangku sambil memandangi album kenangan masa lalunya. Scene beralih ke tahun 1915, di sebuah rumah milik klan Pijituanih di Bangkok, di mana saat itu terdapat seorang wanita yang bernama Dara sedang berjuang untuk melahirkan anaknya. Namun sangat disayangkan, setelah Dara berhasil melahirkan seorang anak, ia malah meninggal akibat pendarahan. Sang suami yang bernama Wisnan marah dan hendak membunuh anak yang baru saja lahir tersebut. Beruntung hal itu tidak terjadi karena dihalangi oleh ibu Dara dan pelayan yang ada di rumah itu. Wisnan yang murka lalu memberi nama kepada anak tersebut dengan nama Yan Rai yang berarti biadab. Dikarenakan kebencian yang mendalam dari Wisnan, Yan yang masih bayi pun diasingkan di sebuah rumah pengasingan yang ada di kebun rumahnya. Scene berganti ketika seluruh keluarga sedang berdoa di hari kematian Dara. Wisnan saat itu berjanji di depan seluruh keluarga yang hadir untuk tidak menikah lagi dan tetap mengenang istrinya. Lalu tak lama berselang adik dari Dara yang bernama Bibi Wat hadir di dalam acara tersebut. Setelah memberi peringatan kepada mendiang Dara, Bibi Wat pun ingin menemui Yan yang masih bayi. Sesampainya di sana, Bibi Wat pun berjanji akan merawat Yan hingga dewasa. Di sana Yan juga dijaga oleh pelayan yang bernama Pom dan anaknya yang berumur 1 tahun yang bernama Ken. Ken inilah yang nantinya akan menjadi pelayan terdekat dari Yan dan tumbuh sebagai temannya. Tragedi baru saja dimulai ketika nenek Yan pergi urusan bisnis selama 3 bulan. Tak lupa ia pun meminta kepada para pelayan untuk menjaga Bibi Wat dan Yan yang berada di rumah pengasingan. Setelah nenek Yan pergi, Wisnan yang keji mulai berkuasa dan memecat pelayan yang tidak mematuhinya. Segala cara pun ia lakukan untuk merebut kesetiaan pelayanan dari tangan nenek Yan. Hari yang penuh erotis pun dimulai. Hampir seluruh pelayan wanita yang berada di rumah tersebut pernah merasakan torpedo milik Wisnan, termasuk pelayan Pom yaitu ibu dari Ken. Tak hanya para pelayan, Wisnan juga ingin bermantap-mantap dengan Bibi Wat, dengan cara menyogok para pelayanan penjaga di rumah pengasingan. Setibanya di kamar Bibi Wat, Wisnan pun langsung melancarkan aksinya dengan menyentuh badan mulus Bibi Wat. Bibi Wat yang sadar akhirnya mau melakukan hubungan mantap-mantap tersebut, dengan syarat agar Wisnan tidak membunuh Yan. Demi mendapatkan kenikmatan tubuh Bibi Wat, Wisnan pun menerima tawaran tersebut, sembari melancarkan jurus pamungkas yang telah ia kuasai. Ketika nenek Yan kembali dari perjalanan bisnisnya, nenek Yan mengetahui bahwa Bibi Wat telah hamil akibat perbuatan dari Wisnan. Dengan perasaan murka ia pun datang ke kamar Wisnan sambil membawa senapan yang telah ia ambil sebelumnya. Namun, alangkah kagetnya ketika ia melihat Wisnan yang sedang bermesraan dengan para pelayannya tanpa mengenakan busana satupun. Seketika itu ia pun langsung ingin menembak Wisnan dengan senapan yang telah ia pegang. Tapi Wisnan hanya tertawa karena ia tahu bahwa senapan tersebut adalah senapan pajangan yang tidak berisi peluru. Dengan liarnya Wisnan pun menawarkan torpedo yang ia punya kepada nenek Yan. Nenek Yan yang takut pun lari meninggalkan rumah tersebut dan pergi ke Pijit. Dan kekuasaan rumah tersebut pun diambil alih oleh Wisnan. Film beralih ke tahun 1925. Bibi Wat yang telah menjadi istri Wisnan pun telah memiliki seorang putri yang bernama Keo. Keo di sini diperlihatkan memiliki sifat yang sama dengan ayahnya dan selalu mengejek kakaknya Yan dengan perkataan yang kasar. Terbukti ketika Yan sedang disiksa oleh ayahnya sampai berdarah-darah, Keo hanya tertawa sembari mengolok-olok Yan. Yan yang terluka parah pun dirawat di rumah pengasingan. Tiba-tiba Bibi Wat datang untuk melihat kondisi Yan. Tanpa disangka-sangka Bibi Wat pun memberikan pelukan yang hangat dan juga memberikan buahnya kepada Yan. Scene berganti ke tahun 1932, di mana saat itu sedang terjadi revolusi besar-besaran di Thailand. Kerusuhan terjadi di mana-mana. Yan yang saat itu sudah remaja juga berada di tempat kerusuhan, dan ia pun bertemu dengan seorang gadis yang sedang terluka akibat kerusuhan tersebut. Gadis itu bernama Hyasin. Yan pun membantu Hyasin dengan membalutkan sapu tangannya di kaki Hyasin yang terluka. Sesampainya Yan di rumah, ia disuruh oleh Wisnan dan Bibi Wat untuk memanggil adik perempuannya Keo di taman. Ketika Yan sampai di tempat Keo, ia melihat adanya pertandingan Muay Thai antara Ken dengan pelayan lainnya. Di sini terlihat Keo yang saat itu juga sedang melihat pertandingan. Ken merasa tertarik dengan Ken.
Terbukti ketika ia memberikan Ken hadiah dan ucapan semangat agar memenangkan pertandingan lainnya. Di malam harinya di rumah pengasingan tempat tinggal Yan, Ken memberitahu Yan bahwa ia akan melakukan hubungan mantap-mantap dengan pelayan lainnya yaitu Sai-soi, pelayan yang selalu berada di sisi Keo. Yan yang penasaran akhirnya mengintip adegan mantap-mantap yang dilakukan oleh Ken dan Sai-soi. Malam yang indah itu pun berlalu. Di suatu hari, Ken memberitahu Yan tentang indahnya bermantap-mantap dengan wanita. Namun Yan yang lugu merasa bahwa itu merupakan hal yang salah dan tidak mau melakukan hal tersebut. Berkat bujukan dari Ken, akhirnya Yan pun mau mencoba perkataan Ken. Tapi, Yan merasa bingung ingin melakukannya dengan siapa. Ken yang playboy pun merekomendasikan Sai-soi agar dapat bermantap-mantap dengan Yan. Yan pun setuju. Setibanya di sebuah kamar, Yan melihat Sai-soi yang tidak mengenakan sehelai pakaian. Singkat cerita Yan pun bermantap-mantap dengan Sai-soi. Sejak saat itu, Yan yang hobi menggambar mulai menggambar adegan mantap-mantap pelayannya di buku sketsa miliknya. Adegan berganti saat Ken sedang mandi, tiba-tiba ia dikejutkan dengan kedatangan Sai-soi. Sai-soi yang sedang nafsu pun menawarkan diri untuk mandi bersama Ken. Karena Ken takut ketahuan, ia pun menolak ajakan Sai-soi. Namun Sai-soi tetap memaksa dengan melepaskan semua pakaiannya dan memeluk Ken dari belakang. Akhirnya Ken tidak kuat menahan nafsunya, dan mulai menjamah tubuh Sai-soi. Tak disangka-sangka kejadian mantap-mantap itu pun dilihat oleh Keo. Keo yang menyaksikan hanya diam sambil terus mengamati Ken dan Sai-soi. Scene berganti ketika Yan dicegat dengan segerombolan preman yang ingin memperkosanya. Yan yang mencoba melawan tak bisa berbuat apa-apa ketika dihajar oleh para preman. Beruntung teriakan Yan didengar Ken yang saat itu sedang berada di sekitar tempat tersebut. Ken yang pandai berkelahi pun menghajar preman yang ingin memperkosa Yan sampai babak belur. Ketika Yan dan Ken sampai di rumah, mereka bertemu dengan Bibi Watt yang berada di rumah pengasingan. Bibi Watt terlihat sedih, dan menceritakan bahwa Wisnan akan membawa kekasih lamanya yang bernama Madam Bun Leung untuk tinggal bersama. Lalu ketika Bibi Watt, Yan dan para pelayan lainnya sedang membersihkan kamar untuk Madam Bun Leung, terdengar kabar dari seorang pelayan bahwa Sai-soi telah hamil 3 bulan. Semua orang panik, tapi tidak dengan Ken. Ia pun memberitahu Yan agar tidak takut, karena Sai-soi juga melakukan hubungan mantap-mantap dengan orang lain, dan menurut Ken anak itu bukan dari hasil hubungannya ataupun Yan. Sai-soi pun diasingkan ke rumah orang yang telah menghamilinya. Suatu hari Wisnan, Madam Bun Leung beserta putranya yang bernama Kajon tiba di mansion. Di malam harinya Wisnan mengadakan sebuah acara di rumahnya. Di depan para tamu hadirin, Wisnan pun berdansa bersama Madam Bun Leung. Bibi Watt yang sedih melihat suaminya berdansa dengan orang lain, pergi meninggalkan acara tersebut. Tak lupa di sini Ken yang playboy juga bermantap-mantap dengan salah satu tamu undangan di rumah tersebut. Keesokan harinya Madam Bun Leung yang sedang berjalan-jalan tidak sengaja menemukan rumah pengasingan tempat tinggal Yan. Kemudian ia melihat buku sketsa Yan yang berisi gambar adegan mantap-mantap yang telah Yan gambarkan sebelumnya. Lalu Madam Bun Leung pun mengambil buku tersebut dan meletakkan sketsa itu di kamar pribadinya. Scene berganti ketika Keo mendatangi Madam Bun Leung untuk menunjukkan kain indah yang ia punya. Lalu Madam Bun Leung pun menyarankan Keo agar mengambil beberapa majalah fashion yang ia punya di kamarnya untuk dijadikan referensi fashion Keo. Bukannya mengambil majalah fashion, Keo malah mengambil buku sketsa Ken yang diletakkan Madam Bun Leung di kamarnya. Adegan berganti, Madam Bun Leung terlihat tengah berbicara kepada ayah Yan. Madam Bun Leung pun berkata bahwa Yan merupakan anak yang pandai dalam pelajaran bahasa Inggris, dan Yan berguna untuk mengurus cabang bisnisnya yang ada di Singapura. Ayah Yan pun menuruti permintaan Madam Bun Leung dan memanggil Yan ke mansion utama. Sesampainya Yan di mansion utama, ayah Yan menyampaikan kepada Yan bahwa ia harus pergi ke Inggris untuk bersekolah di sana memperdalam pelajaran bahasa Inggrisnya. Singkat cerita, Yan pun memberitahu Ken yang tengah terbaring sakit bahwa ia akan pergi ke Inggris atas perintah ayahnya. Di sini terlihat kalau sakit Ken ini dikarenakan terlalu banyak bermantap-mantap, dan menyebabkan infeksi di bagian kelaminnya. Lalu, Yan pun meminta tolong kepada Ken dan pelayan lainnya untuk dapat mengambil buku sketsa milik Yan kembali di kamar Madam Bun Leung. Akhirnya mereka pun mengatur rencana agar Yan dapat masuk ke kamar Madam Bun Leung tanpa ketahuan. Setibanya di kamar Madam Bun Leung, Yan melihat Madam Bun Leung yang tengah berendam di sebuah batu di antara sela pintu kamar mandi yang tidak tertutup. Singkat cerita Madam Bonlung pun mengetahui bahwa yang datang adalah Yan.
Yan pun menyampaikan bahwa ia ingin mengambil buku sketsa miliknya. Madam Bun Leung yang tidak mengetahui kalau buku sketsa itu telah diambil Keo, berjanji akan mencarinya dan mengembalikannya. Setibanya Yan di rumah pengasingan, ia melihat Ken yang sedang bermantap-mantap dengan Keo. Yan yang marah pun mendobrak pintu. Dengan liciknya Keo malah berteriak, tolong aku, seolah kalau ia telah diperkosa oleh Ken. Yan yang marah pun langsung memukuli Ken tanpa ampun. Mendengar teriakan Keo, Bibi Wat dan pelayan lainnya pun datang dan membawa Keo dan Ken ke mansion utama. Mengetahui anaknya telah diperkosa, ayah Yan pun marah dan menyiksa Ken dan ibunya Pom, dan akan memanggil polisi. Yan yang akhirnya tahu bahwa Ken tidak bersalah pun memberanikan diri, dan berkata bahwa ialah yang telah memperkosa Keo. Keo yang licik juga membenarkan perkataan Yan. Setelah kejadian itu, Ken bercerita kepada Yan bahwa ia telah dipaksa oleh Keo untuk bermantap-mantap. Dan jika Ken menolak permintaannya, Keo akan berteriak kalau ia telah dilecehkan oleh Ken. Lalu Bibi Wat pun menceritakan kejadian masa lalu sebelum Yan lahir. Bahwa dahulu keluarga mereka yaitu keluarga Pijituanih adalah keluarga yang maju dan kaya. Bibi Wat juga menceritakan bahwa cucu dari keluarga Pijituanih hanya ada dua, yaitu Dara ibu dari Yan yang tinggal di Bangkok dan Bibi Wat yang tinggal di Pijit. Singkat cerita, Bibi Wat bertemu dengan Jom yang akhirnya menjadi kekasihnya. Dikarenakan latar belakang keluarga yang bermusuhan, mereka pun melakukan hubungan dengan diam-diam. Singkat cerita, Nenek Yan membawa Dara ke rumahnya yang ada di Pijit. Ketika Dara sedang melakukan perjalanan untuk mengunjungi keluarganya, ia pun dicegat oleh sekelompok pencuri yang salah satu penculik tersebut adalah Jom, kekasih dari Bibi Wat. Ketika Dara sedang diculik, ia pun diperkosa oleh Jom sampai hamil. Akhirnya polisi menemukan persembunyian Jom dan temannya, lalu polisi pun menembak teman Jom. Tapi Jom telah berhasil kabur sebelum dirinya tertangkap. Untuk menutupi skandal tersebut, Nenek Yan pun menikahi Dara dengan Wisnan yang merupakan keluarga berada yang telah bangkrut. Sejak saat itu, Yan mengerti kenapa ayahnya sangat membencinya. Singkat cerita, Bibi Wat pun meminta Yan untuk mencari ayahnya yang asli yaitu Jom di Pijit. Ken yang merupakan pengawal setia Yan meminta untuk ikut bersama Yan ke Pijit. Tak lupa Ken pun berpamitan kepada Hyasin bahwa ia akan pergi ke Pijit. Film pun habis dengan misi Yan dan Ken untuk mencari Jom ayah aslinya Yan.